Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang persoalan yang sedang hangat di NTT berkaitan dengan pernyataan seorang anggota DPR RI dari Komisi 5 dari Partai PAN, yakni Abakri HM. Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana. Paling yang istimewa itu komodonya aja, Bu. Pernyataan ini telah menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan banyak sekali masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Abakri HM. Menurut saya, walaupun saya setuju bahwa pernyataan Abakri HM ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di NTT, karena menurut saya NTT itu spesial, dan NTT itu tidak hanya komodo. Banyak sekali potensi pariwisata di NTT yang belum digali atau belum diperkenalkan ke publik, baik itu publik nasional maupun publik internasional. Tetapi banyak juga potensi pariwisata yang sudah dikenal. Yang dikatakan oleh Abakri HM ini menunjukkan bahwa beliau tidak tahu apa-apa tentang NTT. Padahal di NTT banyak sekali potensi pariwisata. Bukan hanya di Flores, tetapi juga di Sumba, di Timor, di Rote, di Sabu, di Alor. Dan semua potensi pariwisata ini sudah cukup terkenal, baik itu di mata nasional maupun di mata dunia internasional. Dan menurut saya, apa yang dikatakan oleh Abakri HM ini menunjukkan bahwa beliau tidak terlalu meluangkan banyak waktu untuk mengelilingi NTT. Mungkin di mata Abakri HM itu, NTT itu hanya Labuan Bajo dan Komodo. Padahal NTT itu sangat luas, terdiri dari berbagai macam pulau, dan di setiap pulau memiliki potensi pariwisatanya masing-masing, terutama pariwisata laut dan juga pariwisata rumah adat. Selain itu, pernyataan Abakri HM ini sangat bias terhadap kepentingan pemerintah, terutama di dalamnya adalah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah mungkin. Kenapa? Karena sejauh ini berdasarkan riset yang saya lakukan, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ingin menjadikan Flores, khususnya Labuan Bajo, itu seperti Bali. Padahal berdasarkan riset yang saya lakukan, para turis saat ini sudah mulai menghindari Bali karena menurut mereka Bali itu terlalu ramai dan tidak lagi membuat mereka nyaman untuk tinggal di Bali, dan mereka memutuskan untuk mencari wisata alternatif yang tidak seperti Bali. Itu saat ini mereka memutuskan untuk pergi ke pulau-pulau yang lain seperti Pulau Sumba, Pulau Flores, dan beberapa pulau yang lain di Indonesia yang tidak menawarkan pariwisata seperti di Bali, karena banyak turis tidak ingin untuk melihat Indonesia seperti yang mereka lihat di Bali, karena di Bali sudah terlalu banyak komodifikasi pariwisata. Dan apa yang dilakukan di Bali itu sudah tidak lagi pariwisata yang alami, tetapi pariwisata yang diciptakan, yang dibuat-buat. Dan kebanyakan wisatawan asing hari ini berdasarkan riset saya dan juga riset yang lain yang saya baca menunjukkan bahwa banyak sekali
turis baik itu domestik maupun turis internasional ingin melihat sesuatu yang berbeda di Nusa Tenggara Timur, terutama berbeda dari apa yang mereka lihat di Bali. Dan hari ini kebanyakan turis sudah mulai ingin menghindari Bali. Karena itu mereka pergi ke Lombok, ke Flores, ke Sumba, ke Timor, ke Sabu, Rote, Alor, Papua, Maluku, dan berbagai macam potensi wisata alternatif lainnya di Indonesia. Karena itu kita tidak boleh terlalu tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Abakri HM, karena dari kacamata pemerintah memang kelihatan bahwa apa yang terjadi atau pembangunan pariwisata yang terjadi di Nusa Tenggara Timur itu agak berbeda dengan apa yang terjadi di tempat lain, khususnya seperti yang terjadi di Bali. Seharusnya kita orang NTT tidak boleh terlalu tersinggung dengan pernyataan kontroversial dari seorang Abakri HM. Selain karena pengetahuan Abakri HM yang sangat terbatas terhadap potensi pariwisata di NTT, tetapi juga pernyataan Abakri HM ini memiliki tujuan yang sebenarnya tidak konstruktif atau tidak positif untuk kebutuhan pengembangan pariwisata di Flores. Karena dari versi Abakri HM, dia mungkin ingin menjadikan Flores atau Labuan Bajo atau potensi pariwisata di Pulau Komodo itu seperti yang dia lihat di Bali. Padahal seharusnya jika kita ingin mengembangkan potensi pariwisata di Flores secara baik dan lebih menguntungkan bukan hanya para investor tetapi juga masyarakat lokal, maka kita harus menghindari cara atau pengalaman yang dilakukan di Bali. Karena pembangunan pariwisata di Bali itu hari ini telah banyak menyebabkan penderitaan bagi masyarakat Bali, tetapi juga telah membuat para turis bosan terhadap atau tidak terlalu menikmati pariwisata di Bali yang menurut kacamata mereka itu sudah tidak alamiah. Karena apa yang ditampilkan, apa yang ditawarkan di Bali itu sekarang ini adalah pariwisata yang artifisial, yang dibuat-buat, kurang alami. Karena itu banyak sekali para wisatawan dan wisatawati baik itu domestik maupun internasional sudah mencari potensi pariwisata di tempat lain di Indonesia, dan salah satu tempatnya adalah di NTT. Nah, kalau kita baca berita beberapa bulan atau tahun terakhir, kita sering melihat baik itu berita di televisi maupun di surat kabar atau di YouTube itu sendiri, banyak sekali para artis yang mengunjungi Nusa Tenggara Timur seperti Sumba, Flores, Alor, dan itu mereka lakukan karena mereka melihat bahwa potensi pariwisata di Nusa Tenggara Timur itu unik dan masih alami. Dan saya kira kita sebagai masyarakat NTT harus menjual keunikan dan potensi alamiah pariwisata kita, karena dengan potensi yang seperti itu banyak para wisatawan dan wisatawati baik itu domestik maupun internasional akan mengunjungi NTT lebih banyak ke depan, dan hal itu pasti akan meningkatkan kemampuan dan juga pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Karena itu sekali lagi kita tidak boleh tersinggung, apalagi kita mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Abakri HM. Karena di balik pernyataan Abakri HM ini
mengandung hal yang menurut saya berbahaya untuk pembangunan pariwisata di Flores. Sekian saja, terima kasih dan sampai jumpa.